Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi saat ini menjadi pelatih dengan penghasilan tertinggi ketiga di Serie A usai memperpanjang kontrak dengan kenaikan gaji. Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Corriere dello Sport, bahwa Inzaghi kini menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi ketiga di kompetisi kasta tertinggi Italia, setelah Massimiliano Allegri dari Juventus dan Jose Mourinho dari Roma. Nerazzurri telah mengonfirmasi perpanjangan kontrak Inzaghi hingga tahun 2025 pada hari Selasa 5 Oktober kemarin. Inzaghi saat ini memperoleh gaji 5,5 juta euro net per musim, sedangkan pelatih dengan bayaran tertinggi adalah Allegri dan Mourinho yang sama-sama menghasilkan 7 juta euro net per musim. Ini merupakan musim ketiga Inzaghi melatih Inter dengan telah memenangkan 4 trofi dan mencapai final Liga Champions pada musim lalu. Nerazzurri juga telah menyapu bersih 3 laga awal Serie A musim ini dan akan menghadapi AC Milan dalam Derby della Madonnina setelah jeda internasional. Pelatih legendaris AC Milan, Fabio Capello menilai bahwa Inter Milan layak jadi favorit Scudetto dikarenakan memiliki kedalaman skuad yang berkualitas. Inter menikmati awal musim yang sangat positif dengan memuncaki klasemen sementara Serie A. Nerazzurri meraih kemenangan di 3 laga awal musim ini dengan telah mencetak 8 gol dan belum kebobolan 1 gol pun selama periode tersebut. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Capello ditanya tentang tim mana yang bakal memenangkan gelar Serie A pada musim ini. Siapa favorit Scudetto? Saya akan menjawab Inter. Meskipun telah melakukan perubahan besar, namun Inter memulai musim ini dengan semangat yang sama seperti akhir musim lalu, ungkap Capello. Itu berkat Inzaghi, dan kepada para pemain yang tetap berada di tim yang dimulai dari Lautaro. Mereka telah menunjukkan tekad dan keinginan untuk membantu satu sama lain. Dan kemudian saya melihat lebih banyak kualitas pada opsi kedalaman seperti Frattesi, Cuadrado dan Carlos Augusto. Sementara di lini tengah, mereka memiliki regista terbaik di Liga, di mana Calhanoglu bahkan lebih baik dari Brozovic, tutup Capello. Inter Milan, mengawali musim Serie A dengan 3 clean sheet berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 57 tahun. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, yang menyoroti rekor pertahanan luar biasa Inter sejauh ini dan kedatangan Benjamin Pavard untuk lebih memperkuat tembok pertahanan Nerazzurri. Inter adalah salah satu dari 2 tim dengan rekor sempurna yang meraih 9 poin di Serie A. Terlebih lagi, Nerazzurri menjadi satu-satunya tim tersisa yang belum kebobolan. Ketika mengalahkan La Viola, serangan kejam Nerazzurri lah yang membuat mereka mendapat pujian. Namun seperti yang dicatat Gazzetta, pertahanan tim yang sangat baik juga sama pentingnya dengan kemenangan beruntun mereka. Terakhir kali Inter berhasil mencatatkan 3 clean sheet beruntun di awal musim adalah tahun 1966-1967 di bawah pelatih Helenio Herrera. Di awal musim ini, trio Alessandro Bastoni, Stefan Di Vrij dan Matteo Darmian telah membentuk kesatuan pertahanan yang solid dengan mendapat perlindungan dari lini tengah dan tim yang terorganisir dengan baik secara keseluruhan. Dan di belakang mereka, Jan Sommer juga melakukan beberapa penyelamatan penting. Namun sepertinya Inter tidak bisa selalu mengandalkan trio tersebut sepanjang musim yang tentu sangat melelahkan. Itulah sebabnya Nerazzurri mendatangkan Benjamin Pavard pada musim panas. Fakta bahwa Pavard telah tersedia dalam latihan menunjukkan bahwa Inter bisa mendapatkan dorongan yang dibutuhkan untuk menjaga pertahanan tangguh mereka agar tidak tergelincir. Begitu pula dengan fakta bahwa Francesco Acerbi akan segera kembali dari cedera. Pemain berusia 35 tahun itu bisa dibilang menjadi bek Inter paling konsisten musim lalu. Dengan kembalinya Acerbi, maka akan ada persaingan nyata bagi Stefan Di Vrij, yang telah kembali ke performa terbaiknya untuk berjuang meraih Scudetto. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi kembali berlatih penuh setelah dinyatakan pulih dari cedera ringan. Nerazzurri mengonfirmasi kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut pada sesi latihan mereka kemarin melalui postingan di akun Instagram resmi. Sensi melewatkan kemenangan Inter di pekan ketiga Serie A atas Fiorentina pada minggu lalu karena cedera. Namun cedera yang dialami sang gelandang tidak serius, dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses pemulihan.
Sayangnya cedera menjadi tema rutin Sensi selama berada di Inter. Ini adalah alasan utama mengapa pemain asal Italia ini jarang dimainkan meskipun kemampuannya tidak dapat disangkal. Pada musim panas 2023, Inter memang berniat menjual Sensi secara permanen. Namun pada akhirnya tidak ada tawaran konkret yang datang untuk Sensi di sepanjang jendela transfer musim panas ini. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella memiliki nilai transfer yang semakin meroket dengan menembus angka 100 juta euro. Dilansir Gazzetta.it, Inter telah menolak semua tawaran untuk gelandang bintangnya itu meski berpeluang mendapatkan keuntungan melimpah dari hasil penjualannya yang bernilai lebih dari 100 juta euro tersebut. Barella kini memasuki musim kelimanya sebagai pemain Inter. Dia semakin penting bagi Nerazzurri seiring berlalunya musim dan menjadi jantung di lini tengah tim besutan Simone Inzaghi. Pemain berusia 26 tahun itu juga masuk nominasi Ballon d'Or bersama rekan setimnya Lautaro Martinez. Kualitas Barella dan gaya permainannya yang selalu tampil habis-habisan tidak pernah luput dari pantauan beberapa klub elit Eropa. Di Liga Premier ada Arsenal, Manchester United, Chelsea dan Liverpool yang dilaporkan mengincar Barella. Newcastle United juga telah mencoba mengontrak Barella di musim panas 2023 ini sebelum beralih ke Sandro Tonali dari AC Milan. Namun Inter memberikan pesan yang sama kepada Newcastle seperti yang mereka lakukan kepada setiap klub yang menginginkan Barella, yakni tak akan mempertimbangkan tawaran apapun untuk sang gelandang. Barella sendiri sama sekali tidak berniat meninggalkan Inter dan tidak akan menerima tawaran apapun dari klub-klub Premier League atau klub elit Eropa lainnya. Dia sangat bahagia di Inter, di mana ia telah tumbuh menjadi pemimpin ruang ganti yang sesungguhnya. Inter Milan bisa menghadapi Bologna atau Hellas Verona di babak 16 besar Coppa Italia. Liga Serie A telah secara resmi mengonfirmasi daftar jadwal pertandingan untuk seluruh putaran kedua kompetisi piala domestik. Pihak Serie A juga telah menetapkan pertandingan putaran kedua antara Rossoblu dan Gialloblu sebagai pertandingan yang pemenangnya akan menghadapi Inter pada 20 Desember. Seperti diketahui, Inter berhasil menjuarai Coppa Italia dalam 2 musim terakhir. Musim ini, Inter tentunya berharap bisa mempertahankan mahkotanya di kompetisi piala domestik terbesar sepak bola Italia. Hal ini tentu hanya akan menambah reputasi pelatih Simone Inzaghi sebagai raja di kompetisi piala. Inter akan memulai kampanye mereka di edisi musim ini pada 20 Desember dengan bermain di babak 16 besar Coppa Italia. Belum bisa dipastikan identitas lawan Inter pada laga tersebut, namun itu akan menjadi salah satu dari Bologna dan Hellas Verona. Kedua tim akan berhadapan pada 31 Oktober untuk menentukan tim mana yang akan menghadapi juara bertahan di Coppa Italia. Striker Lille, Jonathan David dilaporkan bakal jadi buruan utama Inter pada bursa transfer musim panas tahun depan. Menurut FC Internews, Nerazzurri masih berambisi merekrut pemain internasional Kanada berusia 23 tahun tersebut setelah gagal merekrutnya di musim panas 2023. David merupakan pemain yang dipandang Inter sebagai sosok yang sempurna untuk memperkuat lini serang mereka, baik saat ini maupun di masa depan. Tentu saja, hambatan utama bagi Inter untuk mengamankan tanda tangan David adalah perihal harga, di mana Lille dilaporkan membanderolnya di kisaran 60 hingga 70 juta euro. Dengan demikian, Inter harus melakukan penjualan besar-besaran sebelum mendapatkan jasa David. Meskipun saat ini Marcus Thuram mengawali musim dengan baik, namun tidak ada jaminan bahwa pemain Prancis itu akan sepenuhnya meyakinkan Inter. Oleh karena itu, Nerazzurri masih mempertimbangkan striker baru untuk musim panas mendatang sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Namun, Inter mendapat saingan ketat dari rival sekota AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan pemain Kanada tersebut. Bek Inter Milan, Federico Di Marco dikabarkan sedang menegosiasikan kontrak baru dengan pihak manajemen, namun kedua pihak masih memiliki kesenjangan dalam kesepakatan. Menurut FC Internews, Di Marco memiliki kontrak yang masih berjalan hingga 2026, dan mengantongi 1,8 juta euro per musim sebagai gaji bersih.
Meskipun perpanjangan kontrak mungkin bukan hal yang mendesak saat ini, namun manajemen ingin mengamankan layanan sang pemain dengan kontrak jangka panjang yang baru dan menawarkan kenaikan gaji yang layak. Laporan menjelaskan bahwa kedua pihak sudah mencapai kesepakatan terkait durasi kontrak hingga 2028. Meski demikian, Inter dan Di Marco harus tetap menyepakati terkait gaji. Laporan mencatat, manajemen klub telah menawarkan gaji tahunan kepada sang pemain antara 2,5 dan 2,7 juta euro. Namun di sisi lain, Di Marco bertahan dengan meminta senilai 3,5 juta bersih per musim agar menempatkannya di antara pemain-pemain yang berpenghasilan tertinggi dalam daftar gaji klub. Oleh karena itu, sumber tersebut memperkirakan kedua pihak akan berusaha menemukan jalan tengah di kisaran 3 juta euro. Laporan tersebut juga menjelaskan bagaimana Di Marco tidak berniat untuk meninggalkan Inter. Hal ini tentu akan meningkatkan peluang klub untuk mencapai kesepakatan akhir dengan sang pemain. Seperti diketahui, Di Marco saat ini sedang menjalani tugas internasional setelah menerima panggilan dari pelatih baru Italia, Luciano Spalletti. Mantan bek Prancis dan Inter Milan, Steven Delmat merasa yakin bahwa Marcus Thuram bakal produktif mencetak gol untuk Nerazzurri. Dalam sesi wawancara dengan Sport Italia melalui FC Internews, Delmat juga memuji langkah Inter dalam mendatangkan Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Thuram menjadi salah satu pemain yang benar-benar menunjukkan performa terbaiknya dari semua rekrutan baru Inter di musim panas. Dalam dua pertandingan pertama musim ini di Serie A melawan Monza dan Cagliari, Thuram telah menunjukkan banyak tanda positif. Kemudian saat melawan Fiorentina di pekan ketiga, sang striker akhirnya berhasil mencetak gol perdana sekaligus mencatatkan assist keduanya dalam 3 laga. Delmat pun merasa yakin jika Thuram akan konsisten dalam mencetak gol untuk Inter. Thuram telah tampil positif dalam beberapa pertandingan pertamanya dan menjadi jantung permainan tim saat melawan Fiorentina. Ungkap Steven Delmat. Saya tidak pernah meremehkannya, karena saya yakin dia akan mencetak banyak gol untuk Inter. Saya telah mengungkapkan ketika Thuram tiba di Italia bahwa dirinya adalah pemain hebat dan akan membuktikannya di Inter, dan saya pikir dia akan menjalani musim yang hebat. Kemudian mengenai duet Lautaro dan Thuram, mereka tampak selaras dan dapat saling melengkapi dengan baik. Sementara mengenai Pavard, itu adalah penandatanganan yang bagus. Saya tidak tahu apakah Pavard benar-benar pemain level atas, tetapi dia pasti mampu melakukan yang terbaik untuk Inter. Tutup Delmat. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard berharap mendapatkan posisi starter dalam derby della Madonnina melawan AC Milan. Menurut FC Internews, Pavard ingin bermain sejak menit pertama dalam pertandingan derby mendatang, di mana sang bek ingin membuktikan kemampuannya kepada para penggemar sesegera mungkin. Nerazzurri dan Rossoneri akan berebut posisi puncak dalam pertemuan yang sangat dinantikan pada 16 September setelah jeda internasional. Pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan sempurna bagi Pavard untuk menunjukkan kemampuannya. Namun laporan menjelaskan bahwa Pavard tidak akan mudah mendapatkan posisi starter untuk sementara waktu. Saat ini, Simone Inzaghi masih mengandalkan Matteo Darmian sebagai bek tengah kanan yang tangguh setelah kepergian Milan Skriniar. Di sisi lain, Inzaghi berharap bisa mendatangkan Pavard di awal musim panas dengan tujuan agar dapat membantu sang pemain menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya secara perlahan. Oleh karena itu, Pavard kemungkinan belum bisa mengalahkan Darmian dalam persaingan posisi starter pada laga derby. Inter Milan telah secara resmi mengumumkan skuad Liga Champions 2023-2024 yang terdiri dari 23 pemain. Inter mengonfirmasi daftar skuad mereka untuk Liga Champions musim ini melalui laman resmi klub, dan seperti yang diprediksi sebelumnya bahwa Inter tidak mengikut sertakan gelandang Stefano Sensi. Nerazzurri berada di satu grup bersama Real Sociedad, Benfica dan RB Salzburg, di mana mereka berusaha menjadi lebih baik dibandingkan musim lalu ketika mencapai final melawan Manchester City. Pelatih Simone Inzaghi telah memilih pemain mana yang akan ia gunakan di fase grup Liga Champions dengan mencakup semua rekrutan baru seperti Benjamin Pavard, Yann Sommer, Marcus Thuram, Davy Klaassen, Marco Arnautovic dan Davide Frattesi.
Meski demikian, Inzaghi tidak memasukkan salah satu gelandangnya yakni Stefano Sensi. Pasalnya, lini tengah Inter sudah menumpuk setelah kedatangan dua gelandang anyar seperti Davide Fratesi dan Davy Klaassen.